Tentang nasab beliau almarhum almaghfurlah Kiai Romli Tamim itu, kalau menurut salah satu manuskrip ya, tetapi ini belum bisa dipastikan, tetapi hanya kemungkinan besar yang dimaksud di dalam manuskrip ini adalah orang tua daripada Kiai Tamim, atau kakeknya Mbah Romli. Di dalam manuskrip ini ada satu nama yang identik gitu ya. Tetapi ini juga perlu dikonfirmasi karena saya belum bertemu dengan keturunan beliau. Dulu saya pernah ikut bapak karena bapak ini adalah santri langsung dari Mbah Romli, ketika bahkan pernah dinikahkan sama Mbah Romli itu dengan salah satu istri beliau di daerah Cukir, dinikahkan. Dan ketika di pesantren Peterongan ini bapak menjadi ketua keamanan pondok. Nah, kalau dilacak dari sisi manuskrip, bermula dari Pujuk Sampang yang ada di Lempung. Nah, Pujuk Sampang yang ada di Lempung ini mempunyai anak, yaitu Pujuk Meri. Pujuk Meri ini yang laki-laki, yang anaknya Pujuk Sampang Lempung. Yang perempuan bukan. Ya, yang perempuan ya orang lain gitu ya. Nah, Pujuk Sampang yang ada di Lempung punya anak Pujuk Meri Selake. Nah, Pujuk Meri ini mempunyai beberapa anak. Yang tertua namanya Pujuk Singa Bangsa. Yang kedua adalah adiknya bernama Pujuk Lihan. Nah, Pujuk Lihan ini ada di Jeti, Kecamatan Socak. Putra yang ketiga adalah Pujuk Nepa. Nepa ini daerah Sampang. Dan putra yang ke nomor 4 adalah Pujuk Bako. Nah, Pujuk Bako ini ditengarai menikah 2 kali. Satunya di Lempung ya, Lempung Bere ini daerah sekitar Rabesen. Dan yang kedua nang Jeti. Dari kedua istri, sekarang kita lihat dari Pujuk Singa Bangsa, saya masih belum mendapatkan datanya ya. Ada juga Singa Bangsa anak-anaknya, tetapi nampaknya di manuskrip ini nampaknya bukan Singa Bangsa ini yang dimaksud. Kita lewati Pujuk Singa Bangsa. Adiknya namanya Pujuk Lihan yang ada di Jeti ini mempunyai 4 anak. Di antaranya adalah Nyai Rainah, Kiai Burian, Kiai Tabak gitu ya. Terus siapa ini? Kalau tidak salah Nyai Salami. Pujuk Singa Bangsa, Pujuk Lihan yang ada di Jeti tadi anak-anaknya Pujuk Lihan. Terus adiknya Pujuk Lihan lagi Pujuk Nepa. Pujuk Nepa ini mempunyai 5 anak. Nyai Demarsi ada di kampung Seperih, masuk desa Sendeng Deje sini. Yang kedua adalah Nyai Nur, Nyai Ali, terus Kiai Salami. Nah, Kiai Salami ini menikah dengan Nyai Salami, anaknya Pujuk Lihan. Kiai Salami adalah anaknya Pujuk Nepa. Kiai Salami anaknya Pujuk Nepa, Nyai Salami anaknya Pujuk Lihan Jeti. Artinya sepupu menikah ini ya. Terus adiknya Kiai Salami ini ada yang bungsu adalah Kiai Liman. Nah, sekarang kita akan ke adiknya Pujuk Nepa Sampang. Nah, adiknya inilah yang kemudian menurunkan nanti ke Mbah Romli. Nah, Pujuk
Pujuk Bakok ya. Pujuk Bakok adiknya Pujuk Nepa. Ini yang melahirkan ke Mbah Romli. Pujuk Bakok ini dua istrinya. Insya Allah ya. Yang satu di Lempung daerah Rabesen, yang satu di Jeti. Anak yang pertama adalah singa bangsa wadon. Jadi banyak singa bangsa ini ya, takut keliru ini. Singa bangsa wadon. Nah, singa bangsa wadon ini nanti akan menikah dengan singa bangsa, bukan singa bangsa yang tadi, tetapi singa bangsa yang ayahnya adalah dari Panarukan. Nah, singa bangsa wadon yang pertama sewa tuaan. Yang kedua adalah Mbah Ibah. Mbah Ibah, yang ketiga adalah Mbah Syahid, yang keempat adalah Mbah Mursala, yang kelima adalah Mbah Tahu lake ini ya. Terus yang keenam Mbah Makruk, ada di Lempung. Terus yang ketujuh adalah Mbah Arsina, Badan Lempung daerah Rabesen kalau tidak salah. Nah, terus ada lagi putranya dari istri selain yang ke-8 ya, adalah Pujuk Enji. Pujuk Enji ini ada di Jeti, di Gunung Jeti. Yang ke-9 adalah Kiai Jetik, ada di Jeti ini. Terus yang ke-10 adalah Pujuk Sawir, yang ke-11 adalah Pujuk Dersanah, dan yang terakhir Mbah Ladi Bine atau Mbah Ladi Wadon. Nah, dari anak Pujuk Bakok yang ke-7 yaitu Pujuk Arsina yang ada di Lempung ini punya anak namanya Nyai Mila atau aculuk Mbuk Arsina. Kenapa dijuluki dengan Mbuk Arsina? Karena Nyai Mila ini punya anak yang tertua adalah siapa namanya, Arsina atau aculuk Mbuk Nasaridin. Nah, yang kedua adalah Haji Muhammad Arsyad. Nah, ini Haji Muhammad Arsyad ini menikah ke daerah Peterongan, Jombang. Haji Muhammad Arsyad. Beliau adalah seorang yang ya selain alim, beliau seorang pengusaha soki. Nah, di zaman itu beliau bisa naik haji luar biasa. Nah, Haji Muhammad Arsyad ini adalah sebentar tadi siapa namanya, Nyai Arsina atau Bu Saridin anak pertama. Yang kedua adalah Haji Muhammad Arsyad. Nah, Haji Muhammad Arsyad inilah yang menikah ke Peterongan, Jombang. Nah, kemudian punya anak Kiai Tamim. Nah, Kiai Tamim ini kembali lagi ke Jeti, ke Madura. Nah, kemudian punya anak Mbah Romli, dibawa waktu kecil ke Peterongan. Jadi aslinya Kiai Tamim ini kemungkinan ia lahir di daerah Peterongan, karena yang hijrah ke Peterongan ini sebetulnya bukan Kiai Tamimnya, tetapi ayah dari Kiai Tamim, Kiai Arsyad. Kiai Arsyad ini sudah ada di Peterongan. Di manuskrip dijelaskan Kiai Arsyad ini aduko nang daerah ing Jawa ing Peterongan, badan nang Jeben nang Peterongan. Nah, kemudian Kiai Tamim ini mungkin menikah ke Madura, tidak tahu atau alam, tapi Kiai Tamim ini jelas ke Madura. Kemudian punya anak Mbah Romli itu waktu kecil sudah dibawa ke Peterongan. Itu anak yang kedua. Anak yang ketiga adalah siapa ini, apa? Nyai Dasia kalau tidak salah. Terus anak yang keempat adalah Haji Muhammad Nur. Ini saudaranya Kiai Muhammad Arsyad, Haji Muhammad Nur atau aculuk Gus Satam. Jadi dari sejak dulu sudah ada sebutan Gus Satam. Nah, anak yang bungsu adalah Gus Sarifin, ya, Gus Saripin itu ya. Itu yang menurunkan ke Jombang.
Nyai Mila ini ibu daripada Kiai Muhammad Arsyad ini punya saudara namanya Nyai Murtasi atau ajuluk Bukna Muslim, karena punya anak yang tertua itu namanya Muslim. Banyak ini anaknya, ada Abdul Qahar dan lain sebagainya itu ya. Nah, jadi Haji Muhammad Arsyad ini kemungkinan besar yang dimaksud dengan Haji Muhammad Irsyad, begitu ya, di dalam silsilah Ateronga. Tetapi ini juga seperti yang saya katakan belum mesti, perlu diklarifikasi kepada keturunan beliau, karena ya ini Mbah Romli ini guru dari bapak saya, pendiri daripada Al Ihsan. Bahkan beliau tukang tulis ya namanya. Beliau itu lari dari rumah, kemudian dikibar supir ya, pertama di Sidogiri kalau tidak salah, di bawah asuhan, diambil anak sama Nyai Mas Gondang. Kemudian setelah itu sama Nyai Mas Gondang ini bapak saya itu dinikahkan sampai 2 kali, dijadikan Kiai Rasol ya. Daerah Ngabar dan kalau salah Ngabar dan Ngempit itu, jadi punya 2 istri di Ngabar, 1 di Ngempit, 1 bapak saya itu. Kemudian pindah ke Rejoso itu, Peterongan itu ya, itu masih muda menikahnya. Beliau lo mengaji begitu ya, hanya ada 3 keamanan pondok pas dinikahkan sama Ki Baromli itu di daerah Ngempit ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.